Satu laki-laki dan satu perempuan yang agak sedikit besar dibanding yang anak perempuan yang paling kecil ini, mereka tuh melakukan kegiatan tidak senonoh lah di TPU tersebut. Nah, Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam pada teman-teman semua. Selamat datang di podcast Posesi, podcast seks dan edukasi. Tentunya di sini akan ditemani oleh Caca sebagai pembawa acara podcast pada hari ini, dan Caca ditemani oleh teman-teman yang sangat keren-keren banget nih. Coba nih, kakak-kakak boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Oke, kenalin, aku Iqbal. aku Azal. Oke, selamat datang di podcast Posesi, Ya, Kak Azal dan Kak siap. Iqbal. Terima Sebelumnya. kasih. Kali ini kita akan membincang-bincang, akan membicarakan sebuah studi kasus yang sangat menggemparkan dunia. Apa tuh? Dengan tema generasi emas atau mencemaskan. Jadi, temanya berat ya. Iya, agak susah ya. Jadi persiapkan. Iya, oke, membahas baik. tentang tema ini. Oke. By the way, kalian ini nggak sih, tahu nggak sih video viral tentang anak kecil yang beredar pada dunia maya akhir-akhir ini? Gak sih. Aku tahu. Aku nggak mengikuti perkembangan Oh, tidak media mengikuti ya? sosial, Oh, oke. Sebagai anak sosmed banget. Sosmed banget. Iya, aku ngikutin, aku tahu aja sih sebetulnya kalau si video itu. Nah, kalau nggak salah tuh videonya yang ada 3 anak kecil di TPU itu nggak sih? Iya, betul banget. Iya kan? Betul banget. Yang mereka tuh jadi ada 3 anak kecil, ya 2 itu perempuan, 1 laki-laki. Nah, yang satu laki-laki dan satu perempuan yang agak sedikit besar dibanding yang anak perempuan yang paling kecil ini, mereka tuh melakukan kegiatan tidak senonoh lah di TPU tersebut. Nah, terus parah. sampai ada supir truk yang lagi lewat, jadi dia tuh ngerekam kegiatan tersebut gitu loh, dan akhirnya viral lah kegiatan itu. Itu kan, jadi sebetulnya kabar-kabar yang beredar itu sebelumnya kan lebih banyak kejadian orang dewasa dengan anak kecil. Betul, yes. itu banyak ya itu. Iya, yang sudah banyak terjadi. Tapi bukan untuk dinormalisasikan ya. Iya. Maksudnya adalah kenapa untuk kasus yang kali ini itu terjadi pada anak kecil dan anak kecil gitu loh. Nah, untuk membahas itu, Caca sudah menyiapkan 2 POV. Yang pertama, pembahasan dari sudut pandang mengenai penyebaran dan perekaman video tersebut dari yang supir truk tadi. Yang kedua, tentang seks edukasi pada anaknya. Nah, untuk yang pertama, kami akan membahas tentang mengenai penyebaran dan perekaman video tanpa izin yang dilakukan oleh oknum sopir truk tersebut. Oke. Untuk sudut pandang pertama dari Mbak Azal, coba. Kalau menurut aku sendiri ya, kalau si supir truk ini sebagai POV ku, Ya. dia juga sebagai manusia. Siapa sih yang nggak kaget ngelihat ada anak kecil melakukan hal kegiatan perilaku tidak senonoh dan Oke. itu di hadapan umum gitu. Walaupun kita paham itu bukan tempat yang diakses lagi rame or something, tapi tetap saja itu kan public area ya, yang kita juga nggak bisa membatasi siapapun yang bisa datang ke situ. Dan di sampingnya juga ada jalan raya. Iya umum betul, sebetulnya, di ya. seberang jalan raya persis. Itulah kenapa sih supir truk itu udah bisa ngevideoin mereka dengan mudah gitu. Tapi kita juga punya UU ITE pasal 27 ayat 3 yang disebutkan kalau pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Oke. Tapi kalau menurutku sendiri dari pasal 27 ayat 3 ini itu tuh sudah seringkali disebut sebagai pasal karet. Dalam tanda kutip pasal karet itu kayak gini, kita itu pengguna sosial media, belum tentu semua paham mengenai pasal ini tuh mau mengarah kemana, bisa dipergunakan sebaik apa, dan fungsinya itu sebetulnya dia ini mau kemana gitu arah pasal ini. Sekarang kalau misalnya nih, kalian pasti juga tahu teman-teman, banyak influencer atau artis-artis ternama yang disebarkan atau mendapatkan kritik, tapi mereka bisa mengcounter balik si kritikus tersebut dengan pasal ini. Jadi penggunaan pasal ini juga bisa baik bisa buruk. Nah, kalau menurutku tetap salah si supir truk tadi sebagai penyebar video ini, ya tetap salah karena
ya kalau iya dia menggunakan video ini hanya untuk melaporkan kepada orang tuanya, kepada pihak yang menurutku dia lebih punya hak untuk mengetahui video tersebut gitu. Bukan malah memviralkan ke sosial media yang akhirnya dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gitu sih kalau menurutku. Dan untuk aku lihat di sosial media juga ternyata malah justru banyak orang yang meminta akses. Yes. Itu kan berarti menggambarkan bahwa masyarakat itu justru senang untuk mencari informasi tersebut, tapi hanya untuk memuaskan kesenangannya itu tadi saja gitu. Betul. Dan sebetulnya anak kecil itu tidak bisa ya kalau di video secara sembarangan gitu tanpa izin dari orang tuanya dan lain sebagainya. Kalau menurut Mas Iqbal sendiri bagaimana Mas? Menurutku ya ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dibenarkan karena apa? Kemudian di situ menyangkut satu orang dan tiga orang tentunya. Di situ yang melakukan hal-hal yang memang tidak bisa kita benarkan perbuatannya. Betul. Tapi hal-hal kemudian itu memviralkan seperti yang dikatakan oleh Azal yang nanti bisa menjadi konsumsi publik dan disalahgunakan itu menjadi suatu hal yang lebih salah lagi. Terus solusinya apa ya kira-kira Cak kalau kayak gini aja kira-kira? Nah, kalau dari solusinya tadi sebetulnya sudah diomongkan sama Azal tadi ya. Sebetulnya kalau kita melihat satu kejadian yang secara spontan terjadi di depan kita, itu kan itu Iya, itu channel sebelah. Ini kita podcast sendiri kebetulan ya, Mas Iqbal. Kembali ke topik. Kembali ke topik. Jadi kalau misalnya kita secara tiba-tiba melihat kejadian yang tidak normal terjadi, itu kita sebetulnya secara langsung, secara spontan tadi mengeluarkan handphone dan memvideokan. Yes, itu semua refleks semua orang Indonesia nggak sih guys? Iya kan? Nah, tapi yang menjadi pembenaran adalah ketika orang tersebut memvideokan lalu bertujuan untuk memberikan informasi tersebut kepada orang tuanya atau kepada yang lebih mempunyai hak lah mempunyai tanggung jawab kepada anak tersebut gitu loh. Dan sebetulnya anak tersebut yang menjadi pertanyaan adalah kenapa anak tersebut itu bisa sampai melakukan kejadian tersebut. Nah, dengan adanya peran orang tua yang seharusnya menjadi garda terdepan bagi anak, ya kan? Apalagi di usia-usia 7 sampai 9 tahun kan dikabarkan itu sangat memprihatinkan sekali ya bagi aku sendiri sebagai calon-calon orang tua, tentunya kalian juga. Nah, bagaimana tuh tanggapan kalian sebagai orang tua yang nantinya memiliki anak? Sebenarnya tanggung jawab orang tua untuk memberikan pendidikan seks. Menurut lu gimana? Usia dini. Bagaimana tuh Mas? Terkait, sorry ini belum dimakan guys. Boleh, silakan. Sambil makan, aman aja. Santai aja guys. Lanjut. Terkait Tanggung sex jawab orang tua. education. Betul. Sebenarnya ini merupakan konsekuensi ya seorang orang tua terkait memberikan edukasi bukan hanya seks sebenarnya tapi tentang kehidupan atau apapun itu. Tapi kemudian yang menjadi permasalahan di sini terkait sex education tuh di lingkungan kita, lingkungan Indonesia khususnya di culture kita tuh itu menjadi hal yang tabu terkait dengan seks. Setuju nggak sih? Iya, setuju banget. Biasanya orang tua tuh yang memperkenalkan hal-hal itu tidak memperkenalkan itu, jadi sehingga kan anak-anak ini nggak punya akses menuju ke sana. Betul. Sehingga anak-anak ini nyari sendiri akses. Nah ini yang bikin masalah sebenarnya. Bahaya sekali. Lalu sebetulnya usia berapa sih Mas yang tepat untuk mengenalkan mengenai sex education ini? Oke, sebenarnya aku pernah lihat dan baca-baca sih berdasarkan jurnal yang diterbitkan itu. Ada jurnal tuh yang judulnya The Importance of Sex Education Since Early Age of Preventing Sexual Harassment. Itu disebutkan bahwasannya idealnya sex education tuh diberikan pada usia 7 sampai 12 tahun sehingga mungkin nalar dari anak itu dan mungkin pikiran dari anak itu tuh sudah sampai ke sana itu loh. Kalau misalnya kita menjelaskan nih ke anak-anak usia 4 tahun kan terlalu dini lah terlalu dini sehingga ada metode-metodenya. Mungkin kalau di usia dini itu gimana kira-kira Zal? Kalau menurutku kalau misalnya nih pasti udah ada anak-anak yang nanya kayak, "Ma, aku tuh sebetulnya kok bisa ada aku, kok bisa ada adik?" Pertanyaan yang iya betul. Ya sebagai orang tua juga pasti wajar mengalami kebingungan untuk menjawab seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin kalau menurutku itu bisa kita kaitkan kayak dari sisi religius sih. Kita juga kan harus menanamkan nilai-nilai religius ya sedari dini, bukan hanya sex education dan lain-lain. Nah menurutku itu bisa dialihkan sama sisi religius dulu yang ya kalau sebagai orang tua kita bisa menjelaskan kamu itu berasal dari
Tuhan yang dititipkan sama mama, sama papa, terus ada deh kamu di dunia ini. Betul, Mungkin betul. dalam umur selanjutnya baru bisa dijelaskan mulai agak sedikit mengerucut ke arah sex education ini, begitu sih. Oke. Jadi sebetulnya perlu adanya bahasa dan alur yang tepat ya Yes. agar mudah dimengerti oleh sang Betul. anak itu. Dan ada lagi aku pernah baca juga nih dari Dr. Aisyah Dahlan, di mana beliau Siapa itu, mengatakan Dr. bahwa Aisyah Dahlan? ada satu tokoh publik di mana dia itu sebagai dokter khusus spesialis anak juga, itu mengatakan bahwa anak usia 5 tahun sampai 10 tahun itu sudah di stop, bahwa dia kan dulu tidur sama orang tuanya nih. Nah, Yes. di usia 5 sampai 10 tahun tuh udah nggak boleh lagi tidur sama orang tuanya. Dan itu juga termasuk dari pendidikan seks itu tadi, di mana sudah ada pembatasan mengenai orang tua dan anaknya itu tadi, dan masuk ke umur-umur akil balik ya kan, apalagi seorang perempuan. Nah, itu tuh harus banget diberikan pengetahuan mengenai menstruasi contohnya, ya kan, untuk yang laki-laki mimpi basah, ya kan. Dan itu butuh adanya informasi yang kuat dari dua belah pihak orang tua gitu loh. Kan itu kita tidak bisa ya mengajarkan anak tapi kita tidak tahu ilmunya seperti apa gitu. Jadi memang peran orang tua tuh sangat-sangat penting sih, bagi betul sekali, perkembangan betul, anak betul, ya betul, sebetulnya. betul. Dan itu tadi podcast yang membahas tentang generasi emas atau mencemaskan. Jadi kesimpulannya adalah peran orang tua itu adalah salah satu gerbang utama bagi seorang anak untuk belajar mengetahui lebih banyak lagi mengenai pendidikan seks yang dimulai dari usia dini. Bagaimana dia mengetahui tentang tubuhnya, bagaimana dia mengetahui tentang perkembangan badannya, psikisnya, mentalnya, dan lain sebagainya. Itu dimulai dari lingkup keluarga dulu sebagai lingkup terkecil, betul? Lalu setelah dia keluar dari lingkungan keluarga, dia akan membawa ilmu tersebut dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya juga. Yes. Tapi jangan sampai apa yang di luar dia masukkan, khususnya tentang hal-hal yang negatif, jangan sampai anak-anak itu membawa pengaruh buruk dari luar untuk masuk ke dalam rumah. Karena itu sangat bahaya sekali ya. Jadi memang butuh adanya peran orang tua untuk mengawasi. Setelah memberitahu pengetahuan itu tadi, kita harus tetap mengawasi perkembangan anak di luar seperti apa, dengan siapa dia bermain, bagaimana lingkungan di sekolah, di lingkungan bermainnya dia. Jangan sampai mempengaruhi apa yang sudah ditanamkan orang tua dari awal. Nah, jadi teman-teman, hal-hal yang bisa kita ambil, poin-poin yang kita ambil dari podcast hari ini, yang pertama adalah mengenai perizinan orang tua pemberian teknologi pada anak. Itu yang pertama. Itu juga menyangkut pada pendidikan seks ya. Bagaimana orang tua itu memberikan batasan-batasan tertentu bagi anak untuk mengakses website-website yang sebetulnya belum boleh diakses pada usia-usia tertentu gitu kan. Itu juga termasuk dalam pendidikan seks. Lalu bagaimana orang tua menjelaskan tentang pendidikan seks itu sendiri, tentang perkembangan anaknya, dan memberikan yang utama adalah pengawasan bagi anak mengenai bagaimana anak itu belajar mengetahui segala ilmu pengetahuan yang harusnya pertama kali dia dapatkan dari orang tuanya, betul, dari lingkup keluarganya, dari lingkup terkecilnya. Baru setelah itu mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tambahan dari luar keluarganya, salah satunya adalah di sekolahan, gitu kan? Tapi kita juga tidak bisa menjamin bahwa lingkungan sekitar, lingkungan luar itu bisa berdampak baik pada anak, karena bisa saja berdampak buruk bagi anak kita sendiri ya kan, karena pendidikan parenting orang tua kan beda-beda ya, setiap rumahnya ya. Kita tidak bisa menyamaratakan semua orang tua harus bersikap sama seperti apa yang kita bayangkan gitu kan. Jadi sebetulnya memiliki anak itu harus dengan cukup mapan dari segi material maupun imaterial, dari segi informasi, pengetahuan. Orang tua tuh harus mapan dari itu karena sebagai bekal utama dan pertama bagi orang tua agar melahirkan anak-anak yang nantinya sebagai generasi emas itu tadi, tanpa mencemaskan. Iya, betul sekali, yang tidak mencemaskan. Nah, itu dia poin-poin yang bisa kalian dapatkan dari podcast Posesi pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube dari Posesi, karena kami akan memberikan informasi-informasi terlebih lanjut mengenai pendidikan seks dan edukasi tentunya. Terima kasih pada Kak Azal dan Kak Iqbal untuk waktunya hari ini. Terima kasih teman-teman. Sekian semuanya dan sampai jumpa.